Anak rantau yang pulang tanpa sorak. Langit kota Padang sore itu menggantung kelabu, seperti menyimpan beban yang belum selesai diturunkan. Ombak di pantai Padang memukul pasir dengan ritme yang sama, berulang tanpa lelah. Seolah mengingatkan bahwa hidup pun bergerak seperti itu. Jatuh, bangkit, jatuh lagi. Di tepi pantai, seorang pemuda berdiri memandangi laut lepas. Namanya Fadil. Tangannya masuk ke saku celana lusuhnya. Kaosnya basah oleh keringat dan debu pelabuhan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari laut di depannya. Ia baru saja pulang dari rantau. Bukan pulang membawa keberhasilan, bukan pulang membawa cerita kemenangan. Ia pulang membawa kegagalan. 3 tahun lalu, Fadil berangkat ke Pekanbaru dengan mimpi besar. Ia ingin menjadi teknisi alat berat, ingin mengubah nasib ibunya yang berjualan lamang di depan rumah sederhana mereka di Lubuk Begalung. Ia ingin membuktikan bahwa anak lelaki Minang tidak hanya pandai berkata-kata tentang marwah dan adat, tapi juga bisa membawa perubahan nyata. Namun kenyataan tidak selalu ramah pada tekad. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Upahnya tak dibayar 3 bulan. Tabungannya habis untuk bertahan hidup. Dan akhirnya, dengan sisa uang yang hanya cukup untuk tiket bus, ia pulang. Tidak ada yang menyambutnya di terminal, kecuali angin dan bau solar kendaraan. Rumah ibunya masih sama. Dinding kayu yang mulai kusam, atap seng yang memantulkan panas. Warung kecil di depan rumah yang menjual kopi dan lamang. Ibunya, Nuraini, hanya tersenyum saat melihatnya datang dengan tas ransel kecil. Tidak ada pertanyaan, tidak ada sindiran. Hanya satu kalimat sederhana. "Alah, pulang nak, masuklah. Nasi masih hangat." Itulah yang membuat dada Fadil terasa sesak. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah hinaan, tapi penerimaan yang terlalu tulus. Hari-hari berikutnya, ia bekerja di pelabuhan Teluk Bayur sebagai buruh bongkar muat. Bangun sebelum subuh, mengangkat karung semen, memindahkan besi baja, menyeka peluh dengan ujung lengan. Tangan yang dulu memegang buku teknik, kini kembali memegang tali tambang dan peti kayu. Setiap sore, ia berjalan menyusuri pantai sebelum pulang. Laut menjadi tempatnya berbicara tanpa suara. Di mana salahku? Kurang apa usahaku? Tapi laut tak pernah menjawab. Suatu pagi, suasana pelabuhan lebih sibuk dari biasanya. Truk-truk proyek berjejer. Mobil dinas berplat khusus terparkir rapi. Beberapa pria bersetelan jas berdiri di bawah tenda putih, berbicara serius sambil menunjuk peta besar. Fadil mendengar dari rekan kerjanya bahwa hari itu ada peninjauan proyek besar. Tender pembangunan perluasan dermaga Teluk Bayur. Perusahaan yang memenangkannya akan menguasai distribusi logistik di Sumatera Barat selama bertahun-tahun. Fadil tak terlalu peduli. Baginya proyek besar atau kecil sama saja. Ia tetap buruh harian. Namun takdir kadang datang tanpa aba-aba. Di sela kesibukan, ia diminta membersihkan musola kecil di sisi pelabuhan sebelum rombongan eksekutif sholat zuhur. Ia menyapu lantai, merapikan sajadah, dan mengelap jendela berdebu. Ketika hendak mengambil ember di sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu di bawah bangku kayu. Sebuah map hitam tebal. Rapi, berat, berlogo emas. Ia memungutnya. Saat dibuka sedikit, ia melihat sertifikat tanah asli atas nama perusahaan, dokumen legal proyek, dan sebuah flash disk kecil terselip di dalamnya. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu arti dokumen seperti itu. Jika hilang, bukan hanya uang yang melayang, tapi reputasi, pinjaman bank, masa depan ratusan pekerja. Ia berdiri diam beberapa detik. Di luar musyola, terdengar suara orang berbicara tegang. Mbak Salsabila belum ketemu. Sudah dicek mobil? Dokumennya di situ semua. Nama itu terdengar jelas. Salsabila.
Fadil melangkah keluar. Di bawah tenda putih berdiri seorang wanita dengan blazer krem, wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun cerdas. Ia bukan wanita sembarangan. Ia adalah Direktur Utama PT Andalas Konstruksi Mandiri, perusahaan yang sedang mengikuti tender. Usianya mungkin tak jauh dari Fadil. Namun aura kepemimpinannya terasa kuat. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam ponsel dengan gelisah. Fadil bisa saja pergi, bisa saja menyimpan map itu. Bisa saja menunggu malam dan menjual sertifikat ke pihak lain. Ia tahu dunia proyek penuh permainan. Ia tahu orang kaya tidak selalu jujur. Satu keputusan kecil bisa mengubah hidupnya. Namun suara ibunya kembali terngiang. Jangan sakiti orang hanya karena kita pernah disakiti nasib. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. Belum sempat ia bicara, dua petugas keamanan menghentikannya. Mau kemana? Saya cuma mau... Area ini khusus, jangan dekat-dekat. Nada itu merendahkan. Fadil menatap map di tangannya, lalu menatap wanita di kejauhan. Waktu berjalan cepat. Wajah Salsabila semakin panik. Jika dalam 15 menit dokumen itu tak ditemukan, perusahaan bisa didiskualifikasi dari tender. Fadil mengangkat map itu tinggi-tinggi. Ini yang dicari? Suasana mendadak sunyi. Salsabila menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kali. Bukan tatapan cinta, bukan tatapan kagum, tapi tatapan antara dua manusia yang sedang berdiri di persimpangan nasib. Petugas keamanan hendak merampas map itu dari tangan Fadil. Namun Salsabila mengangkat tangannya. Tunggu. Ia melangkah mendekat. Sepatu haknya menyentuh lantai semen pelabuhan yang kotor tanpa ragu. Dari mana kamu dapat ini? Di musyola. Tertinggal. Ia menyerahkan map itu tanpa ragu. Tidak ada syarat, tidak ada drama. Salsabila membuka map dengan tangan gemetar. Semuanya lengkap. Flash disk masih di tempatnya. Ia menutup mata beberapa detik. Lega. Lalu menatap Fadil lagi. Kenapa kamu kembalikan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi dalam. Fadil tersenyum tipis. Karena bukan milik saya. Jawaban sesederhana itu membuat suasana terasa berbeda. Angin laut berhembus pelan. Salsabila menatap pemuda dengan baju buruh itu lebih lama dari seharusnya. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temukan di ruang rapat ber-AC. Ketulusan tanpa negosiasi. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, takdir mulai menulis kisah selanjutnya. Siang itu, angin laut Teluk Bayur bertiup lebih keras dari biasanya. Tenda putih tempat rombongan eksekutif berdiri mulai dikemas. Rapat lapangan hampir selesai. Namun bagi Fadil, sesuatu baru saja dimulai. Ia kembali ke pekerjaannya mengangkat peti logam, berusaha melupakan tatapan terakhir Salsabila tadi. Tatapan itu bukan tatapan biasa, bukan tatapan kasihan, bukan juga tatapan meremehkan, tapi tatapan yang seolah sedang menilai. Bukan baju yang ia pakai, melainkan isi kepalanya, dan itu membuat Fadil gelisah. Di sisi lain pelabuhan, di dalam mobil hitam berlogo perusahaan, Salsabila duduk diam menatap map hitam di pangkuannya. Di depannya duduk Farhan, manajer proyek yang sejak tadi terlihat tegang. Bu, kalau tadi dokumen itu benar-benar hilang, kita bisa didiskualifikasi. Bank bisa tahan pencairan dana. Saya tahu. Ia bukan perempuan yang mudah panik. Sejak mengambil alih perusahaan dari mendiang ayahnya 2 tahun lalu, ia sudah terbiasa menghadapi tekanan. Namun hari ini berbeda. Yang mengusik pikirannya bukanlah risiko proyek, melainkan pemuda berkaus buruh itu. Namanya siapa tadi? Farhan terdiam sesaat. Buruh itu? Kurang tahu, Bu. Anak harian saja mungkin. Jawaban itu terasa mengganggunya. Cari tahu. Untuk apa, Bu? Salsabila menatap keluar jendela, melihat Fadil dari kejauhan sedang mengangkat peti baja bersama 3 pekerja lain. Karena orang seperti dia jarang. Sore itu, ketika pekerjaan selesai, Fadil berjalan pulang melewati deretan warung kecil di sekitar pelabuhan.
Beberapa rekan kerja menepuk pundaknya. Dil, tadi hebat juga ya, dekat sama direktur cantik. Jangan-jangan besok kau jadi manajer, canda yang lain. Amin ya Allah, amin. Jawaban Fadil merespon candaan itu, sambil tersenyum menatap wajah kawan-kawannya. Ia tahu candaan itu bukan pujian, melainkan sindiran. Di dunia pelabuhan, buruh tetap buruh. Tidak ada cerita dongeng yang tiba-tiba mengubah nasib. Ia berjalan menyusuri pantai Padang seperti biasa. Langit mulai jingga, ombak memecah batu pemecah gelombang. Fadil duduk di atas pasir. Hari itu sebenarnya ia bisa saja meminta imbalan. Salsabila pasti akan memberinya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Ia tidak ingin rezeki yang datang dari celah kepanikan orang lain. Ia ingin berdiri, bukan ditarik. Di kantor pusat PT Andalas Konstruksi Mandiri, suasana berbeda. Gedung bertingkat kaca di pusat kota Padang itu menjadi simbol ambisi dan kekuatan. Salsabila berdiri di ujung meja rapat panjang. Proyek ini harus kita menangkan, tidak ada celah, ucapnya tegas. Para manajer mengangguk, namun pikirannya masih kembali pada satu pertanyaan. Kenapa pemuda itu tidak mengambil kesempatan? Dalam dunia yang penuh transaksi, kejujuran tanpa pamrih terasa asing. Rapat selesai. Salsabila masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop. Beberapa menit kemudian, data pekerja harian pelabuhan masuk ke emailnya. Nama itu akhirnya muncul. Fadil Rahmat, usia 27 tahun. Pendidikan terakhir D3 Teknik Mesin. Ia terdiam. Buruh pelabuhan dengan pendidikan teknik? Ada cerita di balik itu. Malam itu, Fadil sedang membantu ibunya menutup warung ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayu mereka. Tetangga-tetangga mulai melirik. Pintu mobil terbuka, Salsabila turun. Fadil membeku. Ia tidak menyangka wanita itu akan datang ke rumahnya. Ibunya menatap heran. "Siapa ini, Nak?" Fadil menelan ludah. "Direktur perusahaan di pelabuhan, Mak." Beberapa ibu-ibu tetangga mulai berbisik. Perempuan cantik, mobil mewah, berdiri di depan rumah kayu sederhana. Kontras yang mencolok. Salsabila mendekat dengan senyum sopan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibunya pelan. "Saya Salsabila, mau berterima kasih langsung." Fadil merasa tanah tempatnya berdiri seperti menyempit. Ia sadar jarak sosial di antara mereka terlalu jauh. Salsabila berdiri seperti perempuan yang terbiasa memberi perintah. Sementara ia, lelaki yang bahkan belum bisa membeli sepatu baru. Mereka duduk di kursi plastik depan rumah. Angin malam berhembus pelan membawa aroma laut. "Saya ingin menawarkan sesuatu," kata Salsabila akhirnya. Fadil menatapnya. "Perusahaan saya butuh staf teknis lapangan. Saya lihat latar pendidikan kamu cocok." Ibunya langsung menatap Fadil penuh harap. Namun Fadil tidak langsung menjawab. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. Salsabila tersenyum tipis. "Karena saya lebih percaya orang jujur daripada orang pintar yang licik." Kalimat itu terasa seperti penghargaan, sekaligus ujian. Fadil tahu tawaran ini bukan belas kasihan, tapi juga bukan sekadar peruang biasa. Jika ia menerima, ia masuk ke dunia yang jauh berbeda. Dunia jas rapi, rapat, dan tekanan. Ia melihat tangan ibunya yang kasar karena bekerja bertahun-tahun. Ia melihat Salsabila yang berdiri tegak dengan percaya diri. Dan ia menyadari satu hal. Jika ia melangkah masuk ke dunia perempuan itu, ia tidak boleh setengah-setengah. "Baik," jawabnya akhirnya. "Tapi saya tidak mau diperlakukan khusus." Salsabila mengangguk. "Di perusahaan saya, semua dinilai dari hasil." Tatapan mereka bertemu lagi. Bukan lagi antara buruh dan direktur, tapi antara dua orang yang sedang membuat keputusan besar. Ketika mobil itu pergi, tetangga-tetangga masih berbisik. "Beruntung sekali si Fadil." Pasti ada apa-apanya." Bisik-bisik itu sampai ke telinganya. Harga diri lelaki Minang tidak mudah menerima bantuan dari perempuan yang berdiri jauh lebih tinggi. Fadil masuk ke kamar kecilnya malam itu. Ia duduk di tepi kasur tipis. Langit-langit kayu terlihat usang. Besok ia tidak lagi mengangkat peti di pelabuhan. Besok ia masuk ke gedung kaca.
Namun dalam dadanya muncul ketakutan baru. Bagaimana jika ia gagal lagi? Bagaimana jika ia hanya menjadi bahan ejekan? Dan di sisi lain kota, Salsabila berdiri di balkon apartemennya menatap lampu-lampu padang. Ia sadar telah melakukan sesuatu yang tidak biasa, mengajak seorang buruh masuk ke lingkar profesionalnya. Tapi hatinya tenang, karena ia tahu satu hal. Ia tidak sedang menyelamatkan Fadil. Ia sedang memberi ruang pada seseorang yang pantas berdiri. Dan tanpa mereka sadari, jarak sosial yang begitu lebar itu baru saja mulai diuji oleh realita. Pagi pertama Fadil di PT Andalas Konstruksi Mandiri terasa seperti berdiri di dua dunia yang berbeda. Ia berdiri di depan gedung kaca setinggi 8 lantai di pusat kota Padang. Pantulan wajahnya terlihat samar di permukaan pintu otomatis. Ia mengenakan kemeja biru muda yang baru dibeli di pasaraya. Celana hitamnya disetrika rapi. Sepatu pantofel murah yang ia beli dengan sisa tabungan terasa kaku di kakinya. Tangannya berkeringat. Ia menarik nafas panjang sebelum melangkah masuk. Lantai marmer mengilap. Pendingin ruangan menusuk kulit. Aroma kopi mahal dan parfum elegan bercampur di udara. Fadil sadar, ini bukan pelabuhan. Di sini, yang diangkat bukan peti baja, tapi reputasi dan ego. Resepsionis menyambutnya dengan senyum profesional. Nama? Fadil Rahmat. Hari ini mulai kerja. Perempuan itu mengetik cepat, lalu mengangguk. Silahkan ke lantai 5, divisi teknik proyek. Lift naik perlahan. Setiap angka yang bertambah terasa seperti naik 1 tingkat tanggung jawab. Ketika pintu terbuka, beberapa karyawan melirik sekilas. Tatapan pertama selalu jujur. Dan tatapan itu bukan tatapan ramah. Di ruang kerja terbuka, meja-meja tersusun rapi. Monitor besar, blueprint tergantung di dinding, papan timeline proyek penuh catatan. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun berdiri dengan kemeja putih mahal dan jam tangan berkilau. Fadil? Iya pak, saya Farhan, manajer proyek. Nada suaranya profesional, tapi matanya mengukur. Kamu langsung ditempatkan sebagai staf teknis lapangan, tapi jangan salah paham. Di sini bukan pelabuhan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menusuk. Saya mengerti, Pak. Farhan menyerahkan setumpuk dokumen. Pelajari ini, proposal struktur dermaga. Kita tidak punya waktu untuk kesalahan. Beberapa karyawan lain saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar pelan. Itu yang buruh pelabuhan itu ya? Katanya langsung direkrut Bu Direktur. Hebat juga jalannya. Fadil mendengar. Tapi ia pura-pura tidak. Di lantai 8, Salsabila berdiri di balik dinding kaca ruangannya. Dari CCTV internal, ia melihat Fadil duduk membaca dokumen dengan serius. Tidak gelisah, tidak kikuk. Ia fokus. Salsabila tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil. Keputusan yang ia ambil bukan soal perasaan. Ia butuh orang yang bisa dipercaya di lapangan. Dan ia ingin melihat apakah Fadil benar-benar mampu. Hari pertama berjalan tanpa insiden besar. Namun ujian datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Siang itu Farhan memanggil seluruh tim teknik ke ruang rapat. Di layar proyektor terpampang desain perluasan dermaga Teluk Bayur. Kita punya masalah, ujar Farhan. Perhitungan daya dukung tiang pancang tidak sesuai laporan awal. Ruangan hening. Farhan melirik Fadil. Kamu pernah kerja lapangan di pelabuhan kan? Menurutmu? Beberapa kepala langsung menoleh. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini ujian. Fadil berdiri pelan. Ia menatap blueprint di layar. Angkanya ia pahami. Struktur tanah pesisir, ia kenal. Maaf Pak, kalau melihat data tanah di zona barat, kedalamannya kurang diperhitungkan. Bisa terjadi penurunan kalau beban maksimal. Ruangan hening. Salah satu senior Bima mendengus. Kamu yakin? Data ini dari konsultan Jakarta. Fadil tidak goyah. Tanah pesisir Padang punya karakter berbeda. Kalau pakai standar itu mentah-mentah, resikonya tinggi. Nada suaranya tenang, bukan menantang, tapi yakin. Farhan menatap layar, lalu memeriksa data lebih detail. Beberapa menit sunyi, kemudian wajahnya berubah. Dia benar.
Kalimat itu jatuh seperti batu di permukaan air. Riaknya terasa. Bima terdiam. Beberapa karyawan mulai menatap Fadil dengan cara berbeda. Bukan lagi buruh, tapi teknisi. Sore itu, saat semua orang pulang, Fadil masih duduk memperbaiki detail perhitungan. Salsabila turun ke lantai 5 tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di belakang Fadil beberapa detik. "Kamu belum pulang?" Fadil menoleh, sedikit terkejut. "Belum selesai, Bu. Tidak perlu panggil saya Bu di luar forum resmi," katanya pelan. "Baik, Salsabila." Nama itu terasa asing di lidahnya. Salsabila duduk di kursi seberang. "Hari ini kamu bikin kejutan. Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Justru itu yang sulit dilakukan orang." Tatapan mereka bertemu lagi. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Fadil sadar jarak itu masih ada. Ia berdiri. "Saya tidak ingin orang mengira saya di sini karena kedekatan." Salsabila mengangguk. "Dan saya tidak pernah menganggap kamu di sini karena kasihan." Sunyi beberapa detik. Di luar jendela, langit padang mulai temaram. Salsabila berdiri. "Teruskan kerja kerasmu. Dunia kantor lebih kejam dari pelabuhan." Ia pergi, dan Fadil duduk kembali. Ia tahu ini baru awal, namun tidak semua orang menerima kehadirannya. Malam itu, di grup internal proyek, seseorang mengirim pesan anonim. "Hebat ya, sekarang perusahaan ini rekrut buruh jadi teknisi." Tawa emotikon bermunculan. Fadil membaca pesan itu di rumah. Ibunya sedang tidur. Ia menatap layar lama. Luka lama sebagai anak desa yang sering diremehkan kembali terbuka. Harga diri lelaki Minang tidak suka dihina, tapi ia tidak membalas. Ia mematikan ponsel. Keluar rumah, berjalan ke pantai Padang. Ombak memukul batu seperti biasa. Ia berdiri menatap laut. "Kalau aku mundur sekarang, mereka benar," gumamnya. Angin malam menyentuh wajahnya. Dan di sisi lain kota, Salsabila membaca pesan yang sama di grup. Ia tahu siapa pelakunya. Namun ia sengaja diam, karena ia ingin melihat apakah Fadil akan runtuh atau justru semakin tegak. Dan di bawah langit padang yang mulai gelap, dua orang berdiri di tempat berbeda, memikirkan hal yang sama. Perjuangan belum dimulai. Ini baru pengenalan luka. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah ikut merasakan tekanan yang mulai menumpuk di proyek Teluk Bayur. Di ruang kerja lantai 5, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Hari itu jadwal finalisasi revisi struktur dermaga harus dikirim ke panitia tender. Tidak boleh salah, tidak boleh terlambat. Fadil datang paling pagi seperti biasa. Ia membuka laptop, mengecek file revisi yang semalam sudah ia sempurnakan. Semua sudah diperbaiki. Perhitungan daya dukung piang pancang sudah ia sesuaikan dengan kondisi tanah pesisir Padang. Namun, ketika file dibuka kembali, dadanya langsung mengencang. Angkanya berubah. Nilai koefisien tanah kembali ke versi lama. Perhitungan yang sudah ia koreksi hilang. Fadil membeku. Tangannya dingin. Ini bukan kesalahan sistem. Ini diedit ulang. Kenapa? Belum sempat ia mencerna, Farhan masuk dengan wajah tegang. "Fadil, laporan final sudah dikirim." "Belum, Pak, tapi ada yang aneh." Terlambat. Dari ruang rapat terdengar suara Bima, senior yang sejak awal meremehkannya. "Pak Farhan, file yang dikirim tadi subuh itu sudah masuk ke panitia." Fadil menoleh cepat. "Subuh?" Ia tidak mengirim apapun. Farhan membuka email bersama. Benar, versi lama. Yang salah sudah terkirim atas nama akun Fadil. Ruangan mendadak sunyi. Tatapan mulai mengarah kepadanya. "Ini akun kamu." "Saya tidak kirim, Pak." Log sistem menunjukkan pukul 0.17. Baru juga kerja sebulan. Sudah bikin masalah. Fadil berdiri. "Saya tidak pernah buka laptop kantor jam segitu." Nada suaranya tenang, tapi tegang. Bima menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kalau bukan kamu, siapa?" "Hantu." Tawa kecil terdengar. Harga diri Fadil terasa seperti diinjak di depan umum. Di lantai 8, Salsabila menerima telepon dari panitia tender. "Bu, kami menerima revisi. Tapi ada ketidaksesuaian angka. Mohon klarifikasi."
Salsabila terdiam. File revisi. Bukankah finalisasi baru pagi ini? Ia segera turun ke lantai 5. Suasana ruang teknik terasa seperti sidang. Fadil berdiri di tengah. Beberapa karyawan menatap dengan wajah curiga. Ada apa? Farhan menjelaskan cepat. File salah. Terkirim dini hari. Atas nama Fadil. Tatapan Salsabila beralih padanya. Kamu kirim? Fadil menatap lurus. Tidak. Tidak ada gemetar, tidak ada alasan bertele-tele. Hanya satu kata, tidak. Ruangan terasa berat. Ini bukan hanya soal kesalahan teknis. Ini soal reputasi perusahaan. Jika panitia menganggap mereka tidak profesional, tender bisa gagal. Salsabila menatap Farhan. Akses log server lengkap ada? Ada Bu. Periksa, dari IP mana file dikirim. Beberapa menit berlalu. Hening. Hanya suara keyboard dan detak jam dinding. Lalu staf IT mengangkat kepala. Bu, ini bukan dari laptop Fadil. Ini dari komputer ruang bersama. Ruangan langsung senyap. Komputer ruang bersama adalah komputer yang bisa diakses siapa saja di divisi itu. Tatapan perlahan beralih. Bima terlihat menegang. Salsabila tidak langsung menuduh. Ia berdiri tegak. Saya tidak peduli siapa yang melakukannya, tapi saya sangat peduli kenapa. Tatapannya menyapu ruangan. Di perusahaan ini, kalau ada yang mau bersaing, silahkan. Tapi jangan pernah bermain kotor. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Sore itu Fadil duduk sendirian di ruang arsip. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Tapi dadanya terasa sesak. Bukan karena hampir dijatuhkan, melainkan karena ia menyadari satu hal. Dunia kantor memang lebih kejam dari pelabuhan. Di pelabuhan, orang bertarung dengan tenaga. Di kantor, orang bertarung dengan licik. Langkah pelan terdengar. Salsabila masuk. Ia menutup pintu pelan. Kamu tidak ingin membela diri lebih keras tadi? Fadil tersenyum tipis. Kalau saya teriak, orang pikir saya takut. Dan kamu tidak takut. Saya takut. Tapi bukan karena dituduh. Ia menatapnya. Saya takut kalau kejujuran tidak cukup di dunia ini. Kalimat itu membuat Salsabila terdiam. Ia melangkah lebih dekat. Di perusahaan saya, kejujuran cukup. Nada suaranya tegas. Bukan sebagai perempuan yang peduli, tapi sebagai pemimpin yang sedang menetapkan batas. Malam itu, Fadil kembali ke Pantai Padang. Ombak lebih keras karena angin kencang. Ia berdiri memandangi gelapnya laut. Hari ini ia hampir saja runtuh. Jika sistem tidak diperiksa, ia bisa dipecat. Nama baiknya hancur. Ibunya akan kembali menatapnya dengan senyum yang sama, tanpa menyalahkan. Dan itu justru lebih menyakitkan. Suara langkah terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Salsabila berdiri beberapa meter darinya, tanpa blazer. Tanpa jabatan, hanya seorang perempuan yang berdiri di bawah langit malam. Kamu selalu kesini kalau lagi banyak pikiran, tanyanya pelan. Fadil mengangguk. Laut tidak pernah menghakimi. Salsabila berdiri di sampingnya. Besok saya akan panggil semua orang. Kita akan bersihkan masalah ini sampai tuntas. Fadil menatapnya. Saya tidak mau dibela karena kasihan. Saya tidak pernah kasihan. Angin meniup jilbabnya pelan. Saya membela sistem yang benar, sunyi. Namun di antara suara ombak, sesuatu berubah. Bukan cinta yang meledak, tapi rasa saling hormat yang semakin dalam. Keesokan harinya, pelaku sabotase akhirnya terungkap melalui rekaman CCTV internal. Bima. Ia mencoba menjatuhkan Fadil sebelum posisi dan pengaruhnya tergeser. Keputusan manajemen tegas, skorsing dan pencabutan jabatan. Namun Fadil tidak tersenyum saat mendengar kabar itu. Ia hanya berkata pelan pada Salsabila, "Kalau saya tidak kuat mental, mungkin hari ini saya sudah pergi." Salsabila menatapnya lama. "Dan kalau kamu pergi, perusahaan ini kehilangan orang yang seharusnya berdiri lebih tinggi." Tatapan mereka kembali bertemu, dan untuk pertama kalinya, jarak sosial itu terasa mulai menyempit. Bukan karena jabatan, tapi karena ujian.
Ruang rapat direksi PT Andalas Konstruksi Mandiri pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan. Di meja panjang berbahan kayu mahoni duduk 5 orang komisaris. Usia mereka rata-rata di atas 50. Wajah-wajah yang terbiasa mengambil keputusan tanpa banyak basa-basi. Di ujung meja, Salsabila duduk tegak, anggun, tenang. Tapi ia tahu ini bukan rapat biasa. Ketua Komisaris, Pak Rinaldi, membuka map di depannya. Kami tidak mempersoalkan hasil proyek Salsabila. Justru performa teknis membaik sejak ada staf baru itu. Ia berhenti sejenak. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah persepsi. Kata itu melayang berat. Persepsi. Direktur utama perusahaan konstruksi besar merekrut mantan buruh pelabuhan. Kemudian membelanya di rapat internal. Isu kedekatan pribadi sudah mulai terdengar. Sunyi. Salsabila tidak menunduk. Ia menatap langsung satu persatu. Kalau perusahaan ini kalah karena isu, bukan karena kualitas, berarti kita memang belum dewasa. Jawabnya tenang. Salah satu komisaris menghela napas. Dunia bisnis tidak sesederhana itu. Investor melihat stabilitas. Mereka tidak suka drama. Pak Rinaldi menatapnya tajam. Kami minta kamu bersikap profesional. Jaga jarak atau mutasikan dia. Kalimat terakhir itu jatuh seperti palu sidang. Mutasikan dia. Artinya jelas. Singkirkan Fadil secara halus. Siang itu Fadil sedang berada di lokasi proyek ketika Farhan memanggilnya ke kantor pusat. Wajah Farhan tidak lagi setegang dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kamu dipanggil Bu Direktur. Nada itu terdengar netral, namun di baliknya ada kabar yang tidak ringan. Fadil berjalan ke lantai 8. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Ia mengetuk pintu. Masuk. Salsabila berdiri di dekat jendela, menatap kota Padang dari ketinggian. Ia tidak langsung berbalik. Kamu tahu dunia ini tidak adil kan? Saya sudah terbiasa. Dewan direksi mempertanyakan kedekatan kita. Jadi saya harus pergi. Ada opsi untuk memindahkan kamu ke cabang luar kota. Secara teknis itu promosi. Tapi sebenarnya itu cara menghindari isu. Kalau saya pergi sekarang, orang akan bilang saya naik karena hubungan. Kalau saya bertahan, orang bilang saya dipertahankan karena hubungan. Apapun yang saya lakukan, saya salah. Lalu, menurut kamu, saya yang akan mengundurkan diri. Apa? Saya datang ke perusahaan ini karena kemampuan, bukan karena simpati. Kalau kehadiran saya jadi beban reputasi, lebih baik saya pergi sebelum orang menuduh Mbak kehilangan objektivitas. Ia tidak memanggilnya direktor. Bukan juga Bu. Hanya Mbak. Jarak profesional mulai mencair, tapi harga diri tetap berdiri. Ini keputusan saya, lanjutnya. Bukan karena kalah, tapi karena saya ingin berdiri tanpa bayangan siapapun. Sore itu kabar pengunduran diri Fadil menyebar cepat. Beberapa karyawan terkejut. Beberapa lainnya berbisik lega. Namun di dalam ruangannya, Salsabila duduk diam menatap surat singkat yang ditandatangani tangan lelaki itu. Tidak ada tuntutan. Tidak ada drama. Hanya satu kalimat penutup. Terima kasih sudah percaya pada saya. Saya akan membuktikan diri di tempat lain. Ia menutup mata. Ini bukan kekalahan, tapi terasa seperti kehilangan. Malam itu seperti biasa. Fadil berdiri di pantai Padang. Langit jingga memantul di permukaan laut. Langkah pelan terdengar dari belakang. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Salsabila berdiri di sampingnya. Kamu tidak harus pergi, katanya pelan. Fadil tersenyum. Saya tidak pergi dari kamu. Ia menatap laut. Saya pergi dari situasi. Sunyi beberapa saat.
Ombak memecah batu. Saya lelaki Minang. Marwah saya tidak bisa dipinjam dari jabatan kamu. Kalimat itu membuat dada Salsabila sesak. Dan kamu pikir saya lemah? Fadil menoleh. Tidak. Justru karena kamu kuat, saya tidak mau jadi alasan kamu dipertanyakan. Angin berhembus lembut. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka bukan soal status, tapi soal perasaan yang mulai terlalu dalam. Salsabila menatapnya lama. Kalau kamu pergi, apa yang tersisa buat saya? Fadil menelan ludah. Kepercayaan. Ia mengangkat wajahnya menatap langit. Dan doa. Air mata tipis menggenang di pelupuk mata Salsabila. Namun ia tidak menangis, karena perempuan Minang yang dibesarkan untuk memimpin tidak mudah runtuh di depan orang lain. Apa ini akhir? Fadil menggeleng. Ini awal perjuangan saya. Ia menatapnya penuh keyakinan. Saya akan kembali. Bukan sebagai staf, tapi sebagai lelaki yang pantas berdiri sejajar. Sunyi. Laut menjadi saksi. Dan di antara suara ombak yang tak pernah lelah, konflik eksternal berakhir. Perusahaan aman. Reputasi terjaga. Nama baik bersih. Namun kini perjuangan yang lebih berat dimulai. Perjuangan tanpa jabatan, tanpa fasilitas, tanpa perlindungan sistem. Hanya dua hati yang saling percaya dan jarak yang harus ditempuh. Pagi itu, Pantai Padang terlihat berbeda. Bukan karena ombaknya lebih besar, bukan karena langitnya lebih biru, tapi karena Fadil berdiri di sana bukan lagi sebagai karyawan perusahaan besar. Ia kembali menjadi lelaki tanpa jabatan, tanpa kartu akses, tanpa ruang ber-AC. Namun kali ini, ia tidak merasa kalah. Ia merasa bebas. 3 hari setelah mengundurkan diri, Fadil memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyewa sebuah lapak kecil di dekat area Pantai Padang. Bukan untuk perjualan makanan, bukan untuk membuka warung. Ia membuka jasa perbaikan mesin kapal kecil dan alat pendingin nelayan. Ilmu teknik yang selama ini hanya menjadi catatan di buku, kini ia pakai untuk sesuatu yang nyata. Daripada kerja buat orang yang ragu, lebih baik kerja buat orang yang percaya, katanya pada ibunya. Ibunya hanya tersenyum. Yang penting halal, nak. Modalnya kecil, alat seadanya, spanduknya sederhana. Servis mesin kapal, Fadil Teknik, tidak ada yang istimewa. Di hari pertama, hanya 1 pelanggan datang. Di hari kedua, 2 orang. Di hari ketiga, tidak ada. Namun Fadil tidak menyerah. Ia tahu membangun nama butuh waktu. Dan kali ini, ia tidak ingin cepat. Ia ingin kuat. Di sisi lain kota, Salsabila duduk di ruang kerjanya. Gedung tinggi itu masih sama. Rapat tetap berjalan. Proyek tetap dikerjakan. Namun ada yang terasa kosong. Tidak ada lagi pesan teknis singkat di pagi hari. Tidak ada lagi laporan lapangan yang ditulis dengan gaya lugas tanpa basa-basi. Ia membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk. Dari Fadil. Pagi Mbak, hari ini saya mulai buka usaha kecil. Kalau suatu hari mesin kantor rusak, boleh panggil saya. Salsabila tersenyum. Bangga, balasnya singkat. Tidak ada emoji hati, tidak ada rayuan. Namun rasa itu terasa lebih dalam dari kata romantis manapun. Waktu berjalan. 1 bulan, 2 bulan. Usaha kecil Fadil mulai dikenal nelayan sekitar. Ia tidak pernah mengambil keuntungan berlebihan. Ia jujur soal kerusakan. Kalau mesin masih bisa diperbaiki murah, ia tidak memaksakan ganti baru. Nama baiknya tumbuh pelan. Suatu sore seorang nelayan tua datang dengan wajah panik. Mesin kapal saya mati. Besok saya harus melaut. Kalau tidak, anak istri tidak makan. Fadil memeriksa mesin hingga malam. Tangannya hitam oleh oli. Bajunya basah keringat. Namun ketika mesin itu akhirnya menyala kembali, nelayan tua itu menangis haru. "Berapa, Nak?" Fadil menyebut harga yang sangat wajar. "Murah sekali ini." Fadil tersenyum. "Rezeki saya bukan cuma dari uang." Kabar tentang kejujurannya menyebar lebih cepat dari spanduknya. Hubungannya dengan Salsabila tetap berjalan.
Tanpa status, tanpa janji manis, hanya doa dan saling mendukung. Mereka jarang bertemu, namun setiap pertemuan terasa berarti. Suatu malam, Salsabila datang diam-diam ke lapaknya. Ia mengenakan jaket sederhana, tanpa mobil dinas, tanpa sopir. Ia berdiri beberapa meter, memperhatikan Fadil yang sedang membongkar mesin dengan fokus penuh. Tangannya cekatan, wajahnya serius. Tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Ketika Fadil menyadari kehadirannya, ia tersenyum. "Mbak tidak takut Oli mengotari sepatu?" Salsabila melangkah mendekat. "Kalau dulu saya bisa berdiri di pelabuhan, masa sekarang takut Oli?" Mereka tertawa kecil. Sederhana, tapi hangat. Di bawah langit malam Padang, mereka duduk di bangku kayu dekat lapak. Angin laut membawa aroma asin. "Capek?" tanya Salsabila. "Lumayan, tapi ini capek yang saya pilih." Ia menatapnya. "Dan Mbak?" Capek juga, tapi saya punya alasan bertahan. Tatapan mereka bertemu. Tidak lama, namun kali ini lebih dalam. Fadil menunduk pelan. "Saya belum sampai di titik yang saya janjikan." "Siapa bilang?" "Kamu sudah berdiri tanpa bayangan siapapun." Kalimat itu membuat Fadil terdiam. Selama ini ia berpikir keberhasilan berarti gedung tinggi, jabatan besar, mobil mewah. Namun mungkin keberhasilan adalah ketika seseorang tetap menghormati dirinya sendiri. Hujan turun tiba-tiba. Mereka berlari kecil berteduh di bawah terpal lapak. Salsabila tertawa kecil saat hampir terpeleset. Fadil refleks memegang tangannya. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat jantung berdebar. Ia segera melepaskan, menjaga batas. Salsabila menatapnya. "Kamu masih menjaga jarak? Saya menjaga janji." Sunyi. Namun kali ini sunyi yang manis. Malam semakin larut. Salsabila berdiri hendak pulang. "Saya tunggu kamu di garis yang kamu tuju." Fadil mengangguk. "Saya akan datang, bukan dengan tangan kosong." Ketika mobilnya pergi, Fadil berdiri lama menatap lampu belakang yang menjauh. Ia sadar, cinta mereka bukan cinta yang berlari cepat, tapi cinta yang berjalan perlahan, namun pasti. Dan untuk pertama kalinya, perjuangan itu tidak terasa berat. Karena ia tidak lagi berjuang untuk membuktikan diri pada dunia. Ia berjuang untuk pantas di hadapan perempuan yang ia hormati. Angin laut berubah arah sejak pagi. Langit di atas Padang menghitam lebih cepat dari biasanya. Ombak yang biasanya hanya memukul batu, kini menghantam seperti orang marah. Nelayan-nelayan di pantai Padang mulai gelisah. Badai datang. Dan badai itu benar-benar datang. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Angin menerjang perahu-perahu kecil yang terikat di tepi pantai. Beberapa kapal rusak dihantam ombak sebelum sempat diamankan. Lapak kecil Fadil ikut terguncang. Terpalnya hampir terbang. Peralatan berserakan. Mesin-mesin yang sedang ia servis basah oleh air hujan. Namun ia tidak memikirkan lapaknya. Ia berlari membantu nelayan menarik perahu ke tempat lebih aman. Tangan kasarnya kembali memegang tali tambang. Tubuhnya basah kuyup. Kakinya tertanam di pasir yang berlumpur. Seorang nelayan tua jatuh terseret ombak kecil. Fadil langsung menariknya naik. "Mesin saya rusak, Nak. Kalau tidak diperbaiki, saya tidak bisa melaut minggu ini." Fadil menatap kapal yang terhantam. Mesin benar-benar kemasukan air. Ia tahu biayanya tidak kecil. Namun ia juga tahu wajah lelaki tua itu. Wajah seorang ayah. Wajah yang mirip dengan ibunya ketika menunggu pembeli lamang. Badai mereda menjelang malam. Pantai porak-poranda. Beberapa kapal rusak. Beberapa mesin mati total. Fadil berdiri memandangi kerusakan. Ia tahu apa artinya ini. Kalau nelayan tidak melaut, mereka tidak makan. Kalau ia tidak dibayar, lapaknya bisa tutup. Pilihan di depannya tidak mudah. Ia bisa menunggu pembayaran normal. Atau Ia bisa memperbaiki dulu tanpa menagih. Ia menarik napas panjang. "Besok pagi kita mulai perbaikan," katanya pada para nelayan. "Bayarnya nanti saja kalau sudah ada hasil tangkapan."
Nelayan-nelayan itu terdiam. Serius, Dil. Fadil hanya mengangguk. Rezeki kita bukan cuma dari uang. Kabar itu sampai ke telinga Salsabila. Ia mendengar dari seorang relasi bisnis yang kebetulan memiliki kapal kecil. Anak itu memperbaiki mesin gratis. Di saat begini, Salsabila langsung menuju pantai malam itu juga. Hujan masih menyisakan gerimis tipis. Ia melihat dari jauh Fadil duduk bersandar di kapal. Kelelahan. Tangannya penuh luka kecil akibat baut dan besi. Lampu-lampu kapal memantul di air. Ia tidak langsung mendekat. Ia memperhatikan. Fadil bangkit lagi ketika seorang nelayan memanggil. Ia kembali membongkar mesin tanpa keluhan. Tidak ada wartawan. Tidak ada kamera. Tidak ada yang memuji. Ia melakukan itu karena hatinya memang begitu. Salsabila merasa dadanya sesak. Ia terbiasa melihat laki-laki menunjukkan keberanian dengan mobil mahal dan proyek besar. Tapi malam itu, ia melihat keberanian yang berbeda. Keberanian menanggung rugi demi orang lain. Ketika Fadil akhirnya menyadari kehadirannya, ia sedikit terkejut. "Mbak, kenapa kesini?" Hujan belum benar-benar berhenti. Salsabila mendekat. Sepatunya basah oleh pasir. "Kamu belum pulang? Belum selesai?" Ia tersenyum lelah. "Kalau saya berhenti sekarang, mereka tidak bisa melaut besok." Salsabila menatap tangannya yang penuh luka. "Dan kamu?" "Saya masih bisa makan." Jawaban itu sederhana, tapi menghantam. Angin malam berhembus pelan. Salsabila berdiri lebih dekat dari biasanya. "Kalau usahamu bangkrut karena ini?" Fadil tertawa kecil. "Bangkrut itu soal uang. Kalau saya menolak membantu, yang bangkrut itu hati saya." Air mata Salsabila akhirnya jatuh. Ia tidak menahannya kali ini. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan karena tersentuh. "Kenapa kamu selalu memilih jadi kuat untuk orang lain?" Fadil menatap laut gelap. "Karena dulu tidak ada yang kuat untuk keluarga saya." Sunyi. Hanya suara ombak kecil yang tersisa. Salsabila mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop. "Ini bukan bantuan. Ini investasi. Saya pesan perbaikan mesin kapal milik perusahaan logistik kecil saya. Kamu kerjakan." Fadil menatapnya lama. Ia tahu itu cara halusnya membantu tanpa melukai harga diri. Ia menerima. "Terima kasih." Untuk pertama kalinya, kata itu keluar dengan suara yang lebih dalam. Malam semakin larut. Hujan benar-benar berhenti. Di bawah lampu kapal yang redup, mereka berdiri berhadap-hadapan. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada jas, tidak ada status. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah, tapi tidak menyerah. Salsabila melangkah lebih dekat. "Kamu tahu apa yang paling saya takutkan?" Fadil menggeleng. Saya takut suatu hari nanti kamu terlalu sibuk berjuang sampai lupa kalau ada saya yang ingin berdiri di sampingmu. Jantung Fadil berdetak lebih cepat. Ia menatap perempuan itu dengan mata yang kini tidak lagi ragu. "Saya tidak pernah lupa." Ia berhenti sejenak. "Setiap kali saya hampir menyerah, nama Mbak yang saya panggil dalam hati." Angin laut menyapu wajah mereka. Dan untuk pertama kalinya, Fadil mengulurkan tangan bukan karena refleks. Bukan karena takut ia jatuh, tapi karena ia ingin. Tangannya menyentuh tangan Salsabila. Perlahan, tidak terburu-buru. Hangat. "Saya belum sempurna," ucapnya pelan. "Tapi saya sedang menuju ke arah itu." Air mata Salsabila kembali jatuh. "Kamu sudah cukup." Mereka tidak berpelukan. Tidak ada ciuman dramatis. Hanya genggaman tangan yang erat. Namun disitulah cinta mereka benar-benar lahir. Bukan karena jabatan, bukan karena kasihan, bukan karena kesepian, tapi karena saling memilih di saat paling solid. Ketika Salsabila pergi malam itu, Fadil berdiri lama memandang laut. Badai telah berlalu. Beberapa kapal rusak. Beberapa mesin masih perlu diperbaiki. Namun hatinya terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Karena kini ia tahu, ia tidak lagi berjuang sendirian. Waktu berjalan pelan tapi pasti. 3 bulan setelah badai itu, lapak kecil Fadil Teknik tak lagi sepi.
Mesin-mesin kapal berjejer menunggu giliran servis. Nelayan dari Pantai Padang hingga Air Manis mulai mengenal namanya. Bahkan beberapa pemilik kapal logistik kecil mempercayakan perawatan rutin kepadanya. Bukan karena harga paling murah, tapi karena satu hal. Fadil tidak pernah berbohong soal kerusakan. Jika masih bisa diperbaiki, ia perbaiki. Jika harus diganti, ia jelaskan alasannya. Kejujuran yang dulu membuatnya keluar dari perusahaan, kini justru membesarkan namanya. Ia mulai mempekerjakan 2 pemuda putus sekolah untuk membantunya. Mengajari mereka pelan-pelan tentang mesin, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana bekerja tanpa mengakali pelanggan. Ibunya sering duduk di bangku kayu depan lapak, tersenyum melihat anaknya kini berdiri dengan caranya sendiri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Fadil menutup bengkel lebih awal. Ia membersihkan tangannya yang penuh oli. Hari itu berbeda, bukan karena banyak pelanggan, tapi karena hatinya sudah mantap. Di sisi lain kota, di ruang kerjanya yang masih megah, Salsabila sedang menyelesaikan rapat terakhir hari itu. Perusahaan berjalan stabil. Tender-ender besar berhasil dimenangkan. Reputasi bersih. Isu lama tentang kedekatan sudah hilang ditelan waktu. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyebut satu nama dalam doanya. Fadil. Bukan lagi sebagai staf. Bukan sebagai lelaki yang perlu dibela, tapi sebagai lelaki yang memilih berdiri sendiri. Teleponnya bergetar. Pesan singkat masuk. "Mbak, kalau malam ini ada waktu, boleh ke pantai?" Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, pesan itu bukan pesan biasa. Pantai Padang sore itu indah. Langit jingga membentang luas. Ombak bergerak lembut. Beberapa nelayan duduk santai memperbaiki jaring. Fadil berdiri mengenakan kemeja putih sederhana. Rambutnya tertata rapi. Tidak mewah, tidak berlebihan. Namun sorot matanya berbeda. Lebih matang, lebih yakin. Salsabila berjalan mendekat dengan langkah tenang. Ia tidak lagi memakai blazer. Hanya gaun panjang sederhana dan jilbab lembut yang tertiup angin laut. Mereka berdiri saling berhadapan. Tanpa kata beberapa detik, Fadil menarik napas panjang. "Saya pernah janji akan kembali berdiri sejajar." Salsabila tersenyum kecil. "Saya ingat," ia melanjutkan pelan. "Saya tidak datang dengan mobil mewah, tidak dengan gedung tinggi. Tapi saya datang dengan usaha yang halal, dengan tangan yang tidak lagi bergantung pada siapapun." Ia menatap mata Salsabila dalam-dalam. "Kalau Mbak bersedia, saya ingin berjalan di samping Mbak. Bukan di depan, bukan di belakang. Sejajar." Suasana terasa hening meski ombak tetap bergerak. Beberapa nelayan yang mengenal Fadil mulai memperhatikan dari kejauhan. Ibunya berdiri tak jauh, memegang ujung kerudungnya dengan mata berkaca-kaca. Salsabila menahan napas. Tidak ada cincin berlian besar, tidak ada pesta megah. Hanya seorang lelaki yang berbicara dengan jujur. Air matanya jatuh perlahan. "Aku tidak pernah butuh kamu jadi kaya," ucapnya pelan. "Aku cuma butuh kamu tetap seperti ini." Ia mengangguk. "Dan aku bersedia berjalan sejajar." Tangan mereka saling menggenggam. Kali ini tidak ragu. Tidak ada jarak lagi. Beberapa minggu kemudian, di pantai yang sama, pernikahan sederhana digelar. Tidak di hotel mewah, tidak di ballroom megah. Hanya tenda putih kecil, suara ombak sebagai musik. Nelayan dan warga sekitar sebagai saksi. Akad berlangsung hikmat. Ketika Fadil mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, air mata banyak orang jatuh tanpa disadari. Bukan karena kemewahan acara, tapi karena perjalanan yang mereka tahu tidak mudah. Salsabila kini berdiri bukan sebagai direktur perusahaan besar, tapi sebagai istri seorang lelaki yang ia hormati. Dan Fadil berdiri bukan sebagai buruh, bukan sebagai staf, bukan sebagai lelaki yang dipertanyakan. Ia berdiri sebagai suami, sejajar. Sore itu, setelah semua tamu pulang, mereka duduk berdua menghadap laut. Langit kembali jingga.
Masih ingat waktu pertama kita berdiri di sini? Tanya Salsabila. Fadil tersenyum. Waktu saya masih takut dianggap tidak pantas. Sekarang? Fadil menatap laut. Sekarang saya tahu, pantas itu bukan soal harta, tapi soal keberanian untuk bertanggung jawab. Salsabila menyandarkan kepalanya di bahunya. Ombak bergerak lembut. Hidup tidak berhenti setelah menikah. Masih ada badai, masih ada ujian. Namun kini mereka tidak lagi berdiri sendiri. Di ujung ombak, di bawah langit padang yang luas, dua hati itu akhirnya sampai pada garis yang sama. Bukan karena kebetulan, bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka memilih bertahan, menjaga marwah, dan mencintai dengan dewasa. Dan laut yang dulu menjadi saksi keraguan Fadil, kini menjadi saksi keyakinannya. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan siapa yang mau berdiri sejajar hingga akhir. Tamat.